Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, berita lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Rusdijah wilayah 3, dan telah dimakamkan pada hari Senin 3 Agustus 2020 di Nanggulan. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Sapa Warga mengajak warga GKJ Maguwoharjo untuk bergabung dalam acara Sapa Warga. Sapa Warga adalah sebuah acara gabungan seluruh wilayah gereja dan komisi melalui video call, dalam hal ini Zoom, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 19.00 sampai 20.30 WIB. Link sudah bisa dilihat pada warta jemaat hari ini. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguwoharjo. Mari Bapak Ibu, saya sambut untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan, Kidung Pujian 140, bait yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Atas kami sekalian dalam persekutuan, Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, bila agar hati kami segar senang dan cerah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kekal kasih setianya. Dengan pengakuan ini, turunlah atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam. Tema ibadah kita pagi hari ini adalah percaya akan rancangan Tuhan. Di dalam segenap kehidupan kita hari lepas hari hingga saat ini, tentu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik di dalam situasi dan keadaan yang menyenangkan ataupun situasi dan keadaan yang menjadi sesuatu hal yang berat yang kita rasakan, semuanya itu ada di dalam bagian rancangan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana di dalam kehidupan kita hidup di dalam rancangan Tuhan? Apakah kita senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam rasa atau sikap percaya kita? Tentu kita meyakini rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Oleh karena itu, di dalam rancangan yang baik inilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 3, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kami puji
Di dalam kita menanggapi akan rancangan Tuhan yang adalah rancangan yang terbaik bagi kita semua, begitu pula kita memahami akan rancangan di dalam kasih Tuhan yang diajarkan di dalam pengajaran hukum kasih. Bagaimana kita menerima rancangan di dalam hukum kasih itu supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah supaya kita dapat mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Rancangan Tuhan di dalam hukum kasih ini seringkali kita tidak menanggapi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam rancangan itu sendiri. Kenyataan di dalam kita mengasihi Tuhan Allah, seringkali kita belum dapat mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Begitu pula di dalam kita menerima akan rancangan hukum kasih. Di dalam hukumnya yang kedua, seringkali kita juga belum mampu mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Inilah yang menjadi pengakuan dosa kita, keberdosaan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita percaya akan rancangan Tuhan di dalam rancangan hukum kasih ini supaya relasi kita dengan Tuhan Allah dan juga relasi kita dengan sesama sekiranya itu dapat mendatangkan kehidupan yang damai sejahtera. Ungkapan penyesalan kita akan pengakuan dosa-dosa kita pada pagi hari ini. Mari kita nyatakan dengan nyanyian Kidung Jemaat 37B. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Kita naikkan permohonan akan pengampunan dosa-dosa kita. Engkau Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam kami mengingat dan menguduskan akan hari Sabat-Mu pagi hari ini, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur. Setiap anugerah berkat Tuhan yang senantiasa memelihara akan perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai rencana dan kehendak di dalam kehidupan kami. Rancangan dan kehendak itu menjadi satu keyakinan kami semua. Segala satunya Engkau hendak menyatakan rancangan dan kehendak di dalam satu kehidupan yang damai sejahtera. Pada pagi hari ini ya Tuhan, pada hari Sabat-Mu ini, kami hendak merenungkan akan suatu tema, percaya akan rancangan Tuhan. Rancangan itu kami terima di dalam pengajaran akan hukum kasih, supaya rancangan di dalam kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, dan juga di dalam rancangan kami mengasihi akan sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami mengakui seringkali kami belum dapat hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan di dalam suatu kebenaran, di dalam suatu kekudusan, di dalam rancangan akan hukum kasih itu. Kami mengakui akan dosa kesalahan kami ya Tuhan.
Kiranya Engkau berkenan menganugerahkan satu pengampunan kepada kami, supaya ke depan dan seterusnya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran, kekudusan akan rancangan Tuhan, supaya kami boleh dapat mengasihi Engkau, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, yang kami nyatakan di dalam kehidupan keseharian kami, dengan mengasihi saudara-saudara kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Inilah ungkapan permohonan akan pengampunan dosa-dosa kami, hanya di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan permohonan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pagi hari ini, kita akan terima di dalam kesaksian kitab Injil Yohanes 1. Kitab Injil Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang menjadi suatu pemberitaan di dalam berita anugerah ini, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kuasa menjadi anak-anak Allah tentu diperkenankannya menjadi anak-anak Allah. Ini adalah merupakan rancangan Tuhan kepada kita semua melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebutan atau sapaan, identitas pada diri kita yang melekat pada diri kita sampai selama-lamanya sebagai anak-anak Allah. Mari, semuanya itu mengingatkan dan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak melupakan akan Sang Juru Selamat yang menjadikan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, dan menjadi anak-anak Allah sepanjang dan di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu supaya kita dapat dimampukan bagaimana kita menyikapi akan berita anugerah ini atau pengampunan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita terima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kita akan terima di dalam kesaksian kitab Injil Matius 6. Kitab Injil Matius 6 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Pengajaran di dalam petunjuk hidup baru ini memberitahukan kepada kita semua segala sesuatu yang menjadi kemurahan berkat Tuhan yang kita pakai, yang kita rasakan, yang kita butuhkan, segala sesuatunya ada di dalam rancangan Tuhan. Rancangan yang memberikan satu kebahagiaan, rancangan yang memenuhi apa yang menjadi satu kebutuhan kita hari demi hari. Mari dengan berdiri kita akan tanggapi apa yang menjadi pemberitaan anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita menyanyikan lagu kesanggupan dari NKB 116. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah. Di dalam kesempatan yang indah pagi hari ini kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus bersama-sama dengan keluarga kami. Begitu pula di dalam satu keseluruhan kehidupan jemaat Tuhan, kami boleh dapat beribadah bersama-sama dengan seluruh warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, walaupun di dalam ibadah online. Kami percaya akan kehadiran Tuhan di dalam peribadatan ini. Kami percaya akan karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kami masing-masing dan menyempurnakan, memberkati akan jalannya ibadah kami, baik ketika kami melaksanakan, melayani ibadah pada saat rekaman atau sore hari Sabtu, begitu pula di dalam kami melaksanakan peribadatan kami pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga kami. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami imani, yang kami percayai, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkenan memelihara kami, di dalam setiap anugerah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Anugerah berkat itu Engkau nyatakan sebagai rancangan Tuhan bagi kami semua. Kami meyakini akan kebenaran rancangan-Mu ini ya Tuhan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Ketika Engkau mengajarkan, Engkau memberikan satu hikmat di dalam pengajaran akan hukum kasih. Rancangan hukum kasih ini membuat hubungan kami dengan Tuhan ataupun dengan sesama kami boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu pula kami boleh mengucapkan puji dan syukur atas rancangan di dalam setiap kebutuhan yang Engkau cukupi di dalam kebutuhan kami hari lepas hari. Semuanya itu menuntun kami supaya kami tak henti-hentinya menaikkan akan rasa syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Begitu pula di dalam setiap pertolongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ketika kami boleh dapat melewati, bahkan menyelesaikan apa yang menjadi suatu tantangan, pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Pagi hari ini, pada hari Sabat-Mu ini, ketika kami mengingat dan menguduskannya, kami yakin Engkau sendiri yang hadir di dalam peribadatan kami. Pada saat ini pula ya Tuhan, kami mengingat dan menyerahkan dan mohon berkat Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo, yang pada saat ini ya Tuhan tentu kami masih berada di dalam suasana pandemi COVID-19. Kami mohon kekuatan, kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon penyertaan. Kiranya apa yang menjadi situasi pandemi COVID-19 ini boleh dapat kami hadapi baik secara pribadi, keluarga, ataupun boleh dapat kami hadapi sebagai gereja Tuhan di GKJ Maguwarjo ini. Kami meyakini apa yang menjadi protokol kesehatan bagi kami semua, bagi sesama kami. Ini adalah merupakan satu rancangan agar supaya kami boleh dapat merasakan kemurahan berkat Tuhan ketika kami boleh dapat terhindar dan dihindarkan dari penyebaran COVID-19 ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam satu proses kesembuhan. Kiranya Engkau tolong mereka satu persatu. Begitu pula untuk keluarga Bapak Priyo Slamet, di mana pada beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil Ibu Rustija Priyo Slamet. Kiranya anugerah kekuatan penghiburan itu senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar. Sehingga apa yang menjadi kepergian kembalinya Ibu Priyo Slamet ini, Rustija Priyo Slamet ini, boleh dan senantiasa mendatangkan satu kenangan, boleh dan senantiasa menjadi satu pemahaman rancangan dan kehendak Tuhan yang amat sangat indah. Begitu pula bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini berada di luar kota, yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kiranya Engkau yang berkenan memberkatinya. Rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan bagi setiap diri mereka selalu memampukan mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa takut kepada Tuhan. Begitu pula kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini masih sedang belajar pembelajaran yang dilaksanakan di rumah melalui daring. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati, menguatkan dalam diri anak-anak kami, supaya mereka juga memiliki rasa percaya akan rancangan Tuhan melalui dan di dalam pembelajaran di rumah ini. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang terus mencari pekerjaan, apalagi di dalam situasi pandemi ini, ada yang telah diberhentikan atau di PHK. Kiranya Engkau mengasihi mereka dengan suatu kesabaran, barangkali akan adanya suatu rancangan dan kehendak yang lebih baik. Kami meyakini rancangan kehendak Tuhan memberikan sesuatu hal yang lebih baik ketika kami berada di dalam satu situasi sebelumnya.
Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka yang saat ini sedang berupaya untuk mencari pekerjaan kembali. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang terus berupaya menata akan satu kehidupan sebagai keluarga-keluarga muda. Kiranya Engkau yang memberikan satu hikmat, rancangan di dalam satu kehidupan perkawinan dan keluarga. Biarlah semuanya itu menjadi satu pemahaman bagi setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga muda ini. Bapa, di dalam satu kesempatan di dalam kehidupan bersama di Jemaat Tuhan di GKJ Maguwarjo, kami mohon campur tangan Tuhan ketika kami akan melaksanakan kegiatan atau acara sapa warga, supaya apa yang menjadi keberadaan kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, tidak mengurangi akan rasa persekutuan kami di dalam satu kehidupan bersama Jemaat Tuhan di GKJ Maguwarjo. Kiranya Engkau yang mempersiapkan dan memberkati akan persiapan acara sapa warga ini, supaya itu menjadi sesuatu hal yang masih terus mengikat di dalam kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan di GKJ Maguwarjo. Kami juga mohon campur tangan Tuhan, kiranya Engkau yang memanggil setiap diri anak-anak-Mu untuk bersedia menjadi majelis gereja untuk periode yang akan datang. Melalui tuntunan majelis wilayah, melalui pendekatan majelis wilayah, kiranya Engkau yang menolong, membuka diri warga yang memiliki satu kesediaan menanggapi akan panggilan Tuhan untuk dapat melayani bersama-sama menjadi majelis gereja pada periode yang akan datang. Di dalam satu kebersamaan yang indah, kami sebagai Jemaat Tuhan GKJ Maguwarjo hidup bersama-sama dengan masyarakat di kanan kiri kami. Begitu pula bersama-sama dengan agama apa saja. Begitu pula ketika kami menyadari di tengah-tengah bangsa dan negara yang saat ini akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-75. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan, ungkapan syukur terima kasih di dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-75 ini, walaupun dilaksanakan di dalam kesederhanaan, walaupun dilaksanakan di dalam suatu acara-acara yang memiliki satu perbedaan kemeriahan dengan acara kegiatan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Tetapi kami meyakini ya Tuhan, makna daripada hari ulang tahun kemerdekaan ini, bahwa Tuhan Allah yang menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kami boleh dimampukan untuk memahami rancangan Tuhan di dalam kemerdekaan itu, supaya kami boleh dapat menjalankan, membangun, dan meneruskan perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang merdeka. Kami menyerahkan segala keberadaan kami sebagai bangsa dan negara di dunia ini. Lebih-lebih hikmat Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan satu kemampuan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami untuk boleh dapat mengatur, untuk boleh dapat menumbuh kembangkan bangsa dan negara ini menjadi negara Indonesia yang maju. Inilah yang menjadi seruan doa syafaat kami. Di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas setiap pemeliharaan Tuhan. Dan persembahan ini akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pengumpulan persembahan akan kita barengi dengan memuji Tuhan dari PKJ 4, bait yang pertama dan kedua. Persembahan akan kita sampaikan dengan maju ke depan dan melalui selasar bagian tengah dan kembali melalui samping kanan dan kiri. Kita akan pujikan Tuhan dari PKJ 4 ayat yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan sampaikan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Allah yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh iring kami Tuhan untuk menyediakan hati kami, bersekutu, bersembah sujud kepadamu melalui ibadah pagi ini Tuhan. Walaupun mungkin masih dalam suasana pandemi Tuhan, kami percaya bahwa pemeliharaan dan kasih-Mu terus akan Kau nyatakan bahkan saat kami harus melalui ibadah online ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Engkau berikan kami kesempatan untuk menaikkan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, siapakah kami sehingga kami mampu untuk memberikan persembahan kepadamu? Karena sesungguhnya apa yang ada di dalam hidup kami, apa yang kami miliki Tuhan, semuanya adalah milik-Mu ya Bapa. Ampunilah kami dengan segala kekurangan kami, terlebih di dalam kami menaikkan persembahan kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar Bapa kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan melalui Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Mari Roh Kudus Engkau Allah yang hadir menuntun, menyertai dan berkati kami Tuhan. Untuk Engkau mampukan kami mendengar apa yang Engkau ajarkan melalui setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau mampukan kami untuk menjalankan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta ya Tuhan, sehingga apa yang boleh disampaikan Tuhan, boleh seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan Engkau di dalam segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kalau nanti kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu, Engkau Allah yang juga akan menolong dan melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita di dalam kita mendengar, di dalam kita membaca dan merenungkan akan pemberitaan firman Tuhan melalui kitab Injil Matius, kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu,
dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengar dan yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam. Bersama-sama dengan keluarga, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara diharapkan merasakan suatu kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Pada pagi hari ini, kita semua diberikan satu anugerah yang sama ketika mengingat dan menguduskan akan hari Sabat di dalam peribadatan ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan merenungkan akan satu tema di dalam ibadah kita saat ini, percaya akan rancangan Tuhan. Kata percaya ini Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan berarti tidak bisa dilogika. Kata percaya itu adalah merupakan suatu ungkapan di dalam logika kita bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang hendak kita katakan sebagai suatu ungkapan rasa percaya kita, tentu semuanya itu juga didorong akan adanya suatu campur tangan Tuhan atau kekuatan Tuhan sendiri. Jikalau kita memahami akan suatu kata percaya ini, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara hendak memberikan suatu kepastian, hendak memberikan suatu kebenaran, hendak menjadikan apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita dengar, itu menjadi sesuatu hal yang menurut pendapat kita, menurut tanggapan kita, itu adalah sesuatu hal yang benar adanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ungkapan kata percaya ini memang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau belum percaya, jangan katakan. Kalau belum percaya, jangan begitu melihat, menyampaikan apa yang belum dilihat secara sempurna. Begitu pula pendengaran yang belum sempurna didengarkan sebagai sesuatu yang utuh. Jangan cepat-cepat itu diinformasikan kepada sesama, kepada orang lain, sehingga apa yang kita informasikan belum berdasarkan dari ungkapan atau sikap rasa percaya kita. Begitu pula di dalam memahami rancangan Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, rancangan itu senantiasa dinyatakan kepada kita semua. Ketika Tuhan merancang seseorang lahir ke dunia ini, tentu rancangan Tuhan itu melalui kedua orang tuanya. Rancangan Tuhan itu terjadi, terwujud, dan bisa kita rasakan ketika seorang anak lahir, seorang manusia lahir, yaitu diri kita masing-masing. Berangkat dari pengakuan, berangkat dari kepercayaan bahwa kita ini lahir ke dunia ini juga berdasarkan rancangan Tuhan melalui kedua orang tua kita. Sehingga ketika kita menjadi bagian di dalam rancangan Tuhan, lahir ke dunia ini, begitu pula di dalam satu proses pertumbuhan kehidupan kita hingga saat ini tidak terlepas dari rancangan Tuhan itu sendiri. Tetapi kadangkala Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menyebabkan rancangan Tuhan itu menjadi hancur? Apa yang menyebabkan rancangan Tuhan itu menjadi rusak? Inilah yang menjadi sebabnya, yaitu kembali kepada kata pertama, yaitu percaya. Seseorang belum percaya 100% di dalam atau apa yang dikatakan kepada orang lain. Cepat-cepat itu dikatakan. Sehingga perkataan yang belum 100% mengandung satu kebenaran, tetapi itu adalah mengandung satu kebohongan atau penipuan. Terjadilah dosa melalui perkataan atau lisan kita.
Begitu pula segala sesuatu yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan kepercayaan 100% akan suatu kebenaran. Dan itulah yang menyebabkan kita sadar atau tidak, sengaja atau tidak, yang menyebabkan rancangan Tuhan itu menjadi rusak karena tidak adanya kepercayaan yang 100% terhadap sesuatu hal yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita perbuat di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Kalau segala satunya itu kita katakan 100% benar, pasti tidak akan menimbulkan pertengkaran. Begitu pula segala sesuatu yang kita pikirkan 100% benar, itu tidak menjadi sesuatu hal yang fiktif. Begitu pula apa yang kita dengar 100% itu menjadi kebenaran. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak akan ada sesuatu hal yang menggelisahkan, yang menakutkan di dalam kehidupan seseorang ketika seseorang itu memiliki kepercayaan 100% akan kebenaran. Sehingga rancangan Tuhan itu menjadi rancangan yang baik di dalam segenap kehidupan seseorang. Dari sejak lahir ke dunia ini hingga saat ini, hingga Tuhan kembali memanggil orang itu kembali ke pangkuan Bapa di surga. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita sadari, mari kita pahami rancangan itu di dalam segenap kehidupan kita masing-masing. Di dalam pribadi individual kita masing-masing, begitu pula di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan gereja Tuhan, sebagaimana yang ada di GKJ Maguwarjo ini. Begitu pula di dalam satu keberadaan kita di tengah bangsa dan negara kita. Rancangan itu ditunjukkan melalui anugerah kemerdekaan yang tahun 2020 ini. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu yang ke-75. Dan inilah yang menjadi pembelajaran kita pada minggu pagi hari ini, supaya sungguh-sungguh percaya akan rancangan Tuhan. Rancangannya selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan damai sejahtera, jikalau umatnya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran 100%, di dalam sikap rasa percayanya terhadap apa yang menjadi rancangan atau karya Tuhan. Pembelajaran apa yang akan kita dapatkan melalui kitab Injil Matius 14, ayat 22 sampai ayat yang ke-33 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Supaya rancangan Tuhan itu dapat kita sikapi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita lihat di dalam suatu konteks peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air. Begitu pula Petrus berjalan di atas air yang walaupun hanya sejenak kemudian tenggelam. Apa yang kita dapatkan di dalam suatu pembelajaran melalui pemberitaan firman Tuhan ini? Pertama-tama Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita bisa hidup dan selalu hidup di dalam percaya akan rancangan Tuhan. Pertama, mari kita perhatikan di dalam sikap ketaatan akan perintah Tuhan. Mari kita perhatikan yang pertama di dalam sikap ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Sebagaimana di dalam ayat 22. Bagaimana para murid itu disuruh naik ke perahu. Begitu pula orang banyak untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika mereka naik perahu, para muridnya ini melaksanakan perintah naik perahu terlebih dahulu. Baru pada tengah dini hari, jam 3 dini hari, ada peristiwa yang mereka lihat sebagai satu peristiwa yang luar biasa, atau boleh dikatakan sebagai peristiwa yang dahsyat, atau boleh dikatakan sebagai mukjizat. Di saat mereka melaksanakan perintah Tuhan Yesus, naiklah perahu terlebih dahulu. Mereka melaksanakan perintah itu. Ketika perintah itu dilaksanakan, mereka menyaksikan peristiwa yang dahsyat. Yesus berjalan di atas air. Itu yang menjadi penekanan yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada saat di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita juga menerima akan perintah Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita ini, yang mengandung akan banyak tuntunan atau penyertaan atau hukum atau perintah Tuhan, di dalam pengajaran atau sebagai pengajaran di dalam kehidupan kita, lakukanlah semua perintah itu di dalam ketaatan. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara kembali kepada di bagian awal ibadah ini, perintah Tuhan dengan suatu pengajaran di dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah. Ini pengajaran hukum. Ini hukum. Hukum atau perintah ini kalau dilaksanakan di dalam suatu ketaatan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kedahsyatan di dalam kehidupan individu atau pribadi kita. Kedahsyatan di dalam karya perbuatan Tuhan di dalam keluarga kita. Kedahsyatan atau perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara kita. Bahkan juga di dalam kehidupan gereja kita. Kita akan melihat satu keajaiban, kita akan melihat suatu mujizat, kita akan melihat suatu kedahsyatan perbuatan Tuhan Allah tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan dianggap enteng ketika seseorang itu bisa melepaskan atau terhindar dirinya dari mara bahaya apapun. Itu peristiwa perbuatan yang dahsyat yang sedang ditunjukkan kepada diri orang itu. Ketika orang itu hidup di dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Begitu pula kalau gereja kita hidup di dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara memperhatikan akan suatu perkembangan kehidupan gereja kita hingga saat ini, kita merasakan apapun yang menjadi suatu pencobaan yang ada sekitar kehidupan kita bergereja, di luar gereja. Bahkan apa yang menjadi suatu tantangan seperti pandemi COVID-19 ini diharapkan melalui dan di dalam ketaatan akan perintah Tuhan, setiap warga gereja Kristen Jawa Maguwarjo itu akan melihat suatu hal yang dahsyat, suatu hal yang mujizat, suatu hal yang ajaib, suatu hal yang luar biasa. Ketika masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir, kita akan melihat kedahsyatan melalui jemaat Tuhan di GKJ Maguwarjo. Mari kita berbondong-bondong. Ketika pemerintah sudah menyatakan pandemi ini selesai, kita akan melihat dan menyaksikan kebersamaan kita yang lebih indah, kebersamaan kita yang lebih besar, kebersamaan kita yang lebih baik. Kita tunggu Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam ketaatan akan perintah itu. Begitu pula perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan bergereja kita. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya katakan di dalam suatu pembangunan suatu gedung gereja di mana saja, tidak hanya sekedar menjadi suatu persengketaan, perselisihan, begitu pula ada masalah di dalam renovasi gedung gereja itu tidak memunculkan atau menimbulkan suatu perpecahan di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Banyak terjadi seperti itu. Akhir-akhir ini dengan adanya renovasi gedung gereja itu malah justru salah satu anggota majelisnya dengan jabatan gerejawi pendetanya malah justru mengundurkan diri gara-gara akan adanya satu renovasi gedung gereja. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita imani dan amini ketika renovasi gedung gereja kita bagian depan, begitu pula renovasi rumah pastori hingga saat ini sudah selesai. Bahkan ada salah satu rumah warga jemaat di wilayah 3 yang juga sudah kita renovasi. Segala satunya boleh mendatangkan kelancaran kebaikan tanpa menimbulkan suatu hal apapun yang negatif atau yang tidak baik. Semuanya itu bukan karena kekuatan manusia kita, tetapi semuanya itu mari kita yakini di dalam suatu ketaatan akan perintah Tuhan Allah kepada kita semua. Sehingga segala satunya menjadi mungkin, segala satunya mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan, khususnya di GKJ Maguwarjo. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, percaya akan rancangan Tuhan ini. Kalau yang pertama dilihat di dalam satu ketaatan akan perintah Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat di dalam suatu keputusan atau sikap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, oleh karena itu, percaya akan rancangan Tuhan ini, tentu kita bawa di dalam suatu sikap doa. Doa itu sendiri adalah merupakan satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah. Apa yang menjadi ungkapan pribadi hubungan dengan Tuhan Allah ini, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi suatu kelemahan, keterbatasan yang ada di dalam diri kita, katakanlah itu di dalam doa ketika hubungan pribadi dengan Tuhan Allah itu kita lakukan. Supaya segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita, kita ungkapkan kekhawatiran itu, ketakutan itu kepada Tuhan Allah melalui dan di dalam doa.
Percaya akan rancangan itu akan ditunjukkan, kekhawatiran dan ketakutan itu tidak akan menjadi suatu hambatan ketika orang yang berdoa itu berhadapan dengan apa yang menjadi alasan kekhawatiran atau ketakutan yang ia bawa di dalam suatu doa. Segala sesuatunya yang kita serahkan di dalam doa, tapi kita pada saat kita menghadapi sesuatu yang kita bawa di dalam doa, pasti akan adanya suatu hikmat, pasti akan adanya suatu kuasa, pasti akan adanya suatu kekuatan yang semuanya itu berasal dari Tuhan Allah. Sehingga sesuatu yang dibawa di dalam doa itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengendurkan iman orang itu, begitu pula menjauhkan orang itu dari kebenaran dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, percaya akan rancangan Tuhan, yang pertama di dalam ketaatan perintah, yang kedua di dalam doa penyerahan. Dan bila di dalam doa itu dikatakan sebagai nafas kehidupan kita, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap hari, setiap saat kita berdoa. Ungkapan doa ini baik doa syukur kita, doa penyerahan diri kita, doa permohonan kita. Segala sesuatunya yang kita lakukan di dalam doa itu sebagai bentuk ungkapan rasa percaya kita, sikap percaya kita akan rancangan Tuhan. Sehingga kita tidak mengandalkan apa yang menjadi kelemahan di dalam diri kita, bahkan di dalam keterbatasan diri kita, biarlah Tuhan sendiri yang menjawab di dalam doa itu dan menyatakan apa yang menjadi kuasa kekuatannya. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi sesuatu hal yang terjadi di dalam konteks ayat 22 sampai 33. Rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan itu selalu menenangkan badai di dalam kehidupan kita. Nah, kalau hal ini kita renungkan secara lebih mendalam, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, itu menjadi satu rancangan ke depan hingga kedatangannya yang kedua kali, supaya akhir atau ending kehidupan kita ini adalah endingnya di dalam satu kehidupan yang kekal. Rancangan Tuhan bagi kita orang-orang yang berdosa, yang merusak rancangan dengan ketidakpercayaan kita di dunia ini, dengan berkat pertolongan Sang Juru Selamat di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, rancangan itu akan berhenti berakhir di dalam satu kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika menenangkan badai di tengah lautan atau danau itu, begitu pula Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika Petrus merasakan tiupan angin itu tidak percaya dan akhirnya tenggelam. Memang diharapkan terus Petrus percaya akan rancangan Tuhan, penyertaan kekuatan Tuhan, sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasakan keterbatasan, ketidakpercayaan ada di dalam diri Petrus, maka tenggelamlah dia dan ditolong oleh Tuhan, menenangkan, menyelamatkan Petrus yang tenggelam pada saat itu. Ending daripada rancangan Tuhan ini adalah berakhir di dalam suatu kebahagiaan, kesukacitaan yang luar biasa kepada kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdasarkan apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, di mana di dalam sakramen perjamuan kudus ini adalah bagian daripada rancangan Allah, supaya kita percaya akan tubuh dan darah anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikorbankan menjadi lambang penebusan kita, dengan roti dan anggur yang menjadi simbol lambang penebusan bagi kita yang akan kita terima pada saat ini. Biarlah roti dan anggur yang akan kita makan dan minum itu mengingatkan akan pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan demi dan untuk berakhirnya rancangan Allah yang menunjukkan kepastian di dalam kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima akan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematiannya adalah sebagai dasar penyelamatan manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sebelum kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus ini, kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa meyakini akan keselamatan yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kami melalui dan di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki akan suatu pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati, walaupun pelayanan sakramen perjamuan kudus ini kami terima melalui dan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menyempurnakan perjamuan kudus kami di tempat atau di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh dapat merasakan dan dikuatkan melalui sikap percaya kami akan rancangan Tuhan melalui pelayanan sakramen perjamuan ini. Inilah yang menjadi seruan doa sembahyang kami di dalam diri anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita persiapkan diri kita dengan kita menyanyikan kidung pujian 183 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus akan dosa-dosa kita.
Sebelum kita menerima roti dan anggur ini dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus di dalam kemuliaan-Nya dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegakkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah bersama-sama sambil mengingat dan percaya tubuh yang telah dikorbankan ini menjadi satu tebusan yang sempurna saat ini sampai selama-lamanya. Percayalah akan rancangan Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus ini, dengan mengingat akan kematiannya hingga kedatangannya yang kedua kali, supaya makna kematian anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyegarkan iman yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita. Di dalam rancangan Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai umat kudus Allah. Oleh sebab itu, roti sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus, terimalah dan makanlah bersama-sama nanti, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh yang telah dikorbankan itu sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Adakah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang belum menerima roti ini? Terimalah dan makanlah dengan penuh ucapan syukur. Amin. Begitu pula anggur yang ada di dalam cawan ini, lambang persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan, menjadi tebusan yang sempurna, yang membebaskan kita dari dosa. Terimalah anggur ini sebagai lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, sebagai darah perjanjian yang menjadi rancangan Tuhan, yang senantiasa menguatkan dan mengikat kita semua
supaya kita boleh dapat merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Terimalah anggur sebagai lambang persekutuan dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan, menjadi darah perjanjian yang menjadi bagian akan rancangan Allah, yang menguatkan, yang mengikat kita hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini hingga kedatangannya yang kedua kali. Rancangan Allah di dalam darah perjanjiannya ini membuat kita semakin tunduk, semakin takut, dan semakin dikuatkan di dalam ketaatan akan perintah itu, dan menyerahkan diri kita di dalam doa supaya ending di dalam kehidupan kita sesuai dengan berakhirnya rancangan Tuhan akan menyatakan suatu kepastian atau kehidupan yang kekal. Adakah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang belum menerima anggur ini? Terimalah dan minumlah dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucapkan dalam hati demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, pelayanan sakramen perjamuan ini telah kita terima. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan istimewa kita, persembahan khusus kita dengan diiringi pujian.
Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara mengumpulkan persembahan seperti di awal tadi, dari tengah menuju ke samping kanan kiri. Diharapnya terbaik dariku, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita satukan hati kita di dalam doa, mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah, di dalam pemeliharaan iman yang kami terima, yang kami rasakan di dalam peribadatan pagi hari ini. Melalui pemberitaan firman Tuhan, Engkau hendak mengajarkan kepada kami untuk selalu percaya akan rancangan Tuhan. Seluruh kehidupan kami, keberadaan kehidupan kami hingga saat ini, tidak terlepas akan rancangan Tuhan, dan yang akan berakhir di dalam suatu rancangan yang indah, yang sempurna. Sakramen perjamuan kudus telah kami terima sebagai bagian di dalam rancangan supaya kami bisa meyakini dan terus meyakini berakhirnya rancangan Allah kepada kami sebagai rancangan di dalam satu kehidupan yang kekal. Melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, di mana di dalam pengorbanan melalui lambang atau simbol tubuh dan darah dengan roti dan anggur ini, biarlah semuanya itu semakin menguatkan kami di dalam persekutuan dengan Engkau melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau mampukan kami ya Allah untuk selalu berserah dan mempercayai akan setiap rancangan Tuhan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus ini. Berita kematiannya terus kami terima, kami peringati di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus hingga kedatangannya yang kedua kali. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon akan hikmat Tuhan melalui peribadatan kami dan juga di dalam sakramen perjamuan ini. Sebagai ungkapan syukur terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan istimewa kami. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami hendak melanjutkan akan suatu aktivitas kami. Kiranya Engkau yang selalu beserta dan menyertai kami, sehingga kami tetap hidup di dalam suatu kebenaran akan rancangan Tuhan. Terdapat dosa cacat celah kami di dalam peribadatan kami, baik di dalam ibadah hari Sabtu dalam rekaman ini, di dalam mengambil suatu jalannya ibadah ini. Begitu pula di dalam kami melaksanakan peribadatan kami daring di rumah kami masing-masing. Kami mohon pengampunan-Mu. Inilah yang menjadi seruan doa sembahyang kami di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita dengan berdiri, dengan kita menyanyikan dari PKJ 241, kita nyanyikan bait yang pertama saja.
namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang jelas. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Hanya hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dengan tetap berdiri dan dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari tempat ini, lanjutkanlah kegiatan aktivitas kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Memasuki di dalam suatu kehidupan yang penuh dengan percaya akan rancangan Tuhan, rancangan yang adalah indah, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Hanya di dalam kasih Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita telah menyelesaikan ibadah kita. Kami beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk melakukan doa pribadi. Kami persilahkan. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya kepada setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera bagi setiap kami yang mampu mengucapkan syukur dalam perkara-perkara kehidupan kami. Bagi setiap kami yang hanya mengandalkan kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah doa sembah kami kepadamu, seluruh ucap syukur dan doa permohonan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus,
hanya dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada organis, kepada tim PPJ, kepada tim PTK, COVID. Tak lupa juga kepada tim COVID yang selalu mengingatkan kami akan pentingnya protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Dan tak lupa juga kepada bagian multimedia, sehingga ibadah kita ini pada pagi hari ini boleh dilihat dan diikuti oleh setiap jemaat GKJ Maguwarjo. Dan kepada seluruh bagian yang mendukung acara ini dalam setiap usaha dan doa. Terima kasih, mari kita tutup dengan nyanyian penutup rohani 85, baitnya yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku.